Nakama kembali lagi di podcast paling ngebriks, apalagi kalau bukan Sunny Go. Wih, kali ini gue lagi ada di Lego Certified Store dan di sebelah gue sudah mengundang ini bajak laut dari Pulau TikTok. Waduh, bajak laut banget tuh. Agung, woi. Halo guys. Gila. Ini nakama yang sudah kalau di dunia One Piece ini nakama yang suka main Devi Back Fight. Waduh. Suka yang pertarungan gitu ya. Pertarungan. Apa kabar, Gung? Baik, alhamdulillah. Ini kita lagi ada di Lego Certified Store. Betul. Di Senayan City, Jakarta. Yes, dalam merayakan Lego One Piece. Ini dia nakama. Ini lu pertama kali ngeliat Lego One Piece apa udah tahu sebelumnya, Gung? Jujur, gue tahu Lego One Piece itu hanya dari komersil. Oke. Dan ini adalah pertama kali gue melihat set lengkapnya itu ada di sini. Ini kayaknya ada 3 ya, gue lihat di sini ya. Ada 3 ya. Ini koleksi gue semua ya. Wow, sangat nakama sejati guys. Sambil pamer gue ya. Nakama harus punya Lego One Piece. Lego One Piece. Ada Lego One Piece yang edisi Going Merry. Oke. Ini yang ada Desa Fuchsia ya. Dan sekarang yang akan gue kasih lihat ke lo yang bakal gue bahas lebih banyak adalah ini. Lego One Piece edisi Buggy. Edisi Buggy ya. Tuh, lo lihat nih. Coba Gung, pegang. Fun fact-nya adalah banyak sekali para nakama itu yang karakter favoritnya itu Buggy. Bener. Jujur. Karena dia punya kemampuan selain bara-bara Nomi, punya kemampuan hoki-hoki Nomi. Iya. Bener lagi. Bener banget. Bener banget. Dan dia punya ciri khas, nakama ciri khasnya itu hidungnya merah. Hidungnya merah. Lu tau gak itu hidung asli? Oh iya? Iya, bukan hidung palsu. Bukannya bisa dicopot? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, makanya dia selalu marah kalau hidungnya dikatain, hidung lu merah kayak badut. Kenapa ini hidung asli? Karena itu hidung asli. Jadi bener-bener bukan hidung palsu. Bukan hidung palsu. Lu serius baru tahu? Jujur, gue pun kayak baru tahu. Mungkin itu adalah salah satu fakta One Piece yang gue malah nggak tahu. Itu mungkin Agung berpikir selama ini itu ya kayak badut pada umumnya dong. Badut pada umumnya benar kan? Tapi ternyata faktanya adalah itu hidung aslinya Buggy dari lahir. Hidungnya merah. Hidungnya merah. Makanya sebenarnya dia tuh nggak suka dikatain Buggy the Clown, tapi pada akhirnya karena hidungnya terpaksa merah. Ya udah jadi Buggy the Clown gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat dari appearance-nya segala macem, bahkan di Netflix One Piece pun, Buggy-nya itu kan benar-benar kelihatan kayak badut banget kan di situ kan. Parah. Dan kayak badut banget. Ini kita sambil ngebahas Netflix One Piece ya. Betul. Yang season 1. Betul. Part Orange Town itu salah satu yang menjadi favorit gue juga. Kenapa? Karena Buggy-nya itu terlihat kejam. Betul. Gue suka banget ketika scene di mana jadi warga-warga Orange Town disandra. Itu juga yang dipaksa ketawa. Yang jadi penonton. Itu sedikit horor di situ ya. Sedikit horor. Nah, itu yang membuat gue jadi tertarik makin deep ke Buggy karena di situ kejamnya kelihatan. Nih, ini di kursi penonton yang ini. Ini kalau lo lihat di sini ada kursi penontonnya nih. Iya. Tuh. Oh, itu kursi penonton ya? Ini kursi penonton isinya warga-warga Orange Town. Ditaruh di sini dipaksa ketawa. Oh, dia pas ketawa kakinya diborgol lagi. Gila. Oh, itu scene dalam banget sebenarnya. Itu scene dalam dan dark banget sih itu dark buat banget. Lu pas ngeliat itu gimana, Gung? Pertama, gue apresiasi banget sama Netflix jujur. Yes. Karena berhasil membuat scene Buggy itu tidak lucu. Paham gak lu? Bener. Karena biasanya clown itu dan Buggy lucu ya, komedi. Karnaval warna-warni. Tapi ketika scene itu tadi bener kata Arya bilang, penontonnya aja itu kerasa banget kayak minta tolongnya tuh di situ. Yeah. Kayak minta tolongnya tuh di situ. Dan Buggy pertama kali di appear, kayak dikasih lihat, bener-bener auranya tuh sebenarnya kayak, wah ini sebenarnya bukan badut yang bikin kita ketawa nih. Ini badut yang bikin kita mimpi buruk. Asli. Dan makanya padahal temanya itu kan temanya ini circus stand kan. Circus harusnya kita happy nonton circus. Harusnya happy. Lihat lempar-lempar bola, juggling. Tapi ternyata di Lego One Piece ini yang set Buggy
ini nggak cuman itu doang ya. Nggak. Tapi gue lihat di sini ada yang Luffy. Ini. Sama ada yang Zoro. Ini yang mana nih? Yang Luffy yang ini ya? Ini teman kita ya, Pedro sebenarnya. Ping. Mirip banget asli. Dan ini juga ada di scene Netflix One Piece-nya, betul ya? Betul, karena kalau lo lihat Nakama, kalau lihat di sini ini ada Luffy di dalamnya. Karena memang di seriesnya Luffy ditangkep. Okay. Nah, kelebihan Lego set One Piece yang bagi ini, by the way ini sudah bisa dibeli di Lego Certified Store, harganya Rp1.000.000. Kurang 1.000. 999.000. Nah, kalau lo lihat nih Gong, ini sesuai dengan di Netflix One Piece-nya. Yeah. Adegannya ada. Ini kalau lihat di dalamnya ada Luffy, ada Lego minifigure Luffy yang ditangkap. Karena memang dia ditangkap sama Buggy. Iya. Yeah. Dia diisi air tuh. Tapi dia bisa dimainin. Kita bisa bebasin dengan cara dipencet 1, 2. Nah, interaktif banget Jo. Langsung bebas. Langsung bebas Luffy-nya. Nah, jadi nggak cuman pajangan aja ya? Nggak cuman pajangan aja, mana tuh bisa interaksi. Iya tuh. Kan nggak cuman itu. Ini ada satu lagi nih di sini nih. Oh, ini yang ini. Kan di seriesnya. Iya, di Netflix One Piece-nya. Iya. Dia Zoro ditangkap juga, Gung. Betul. Ini Zoronya gue udah pasang lagi mode serius nih. Karena dia kalau pakai tengu hitam di sini namanya lagi mode serius. Mode serius. Ini lagi jurus Onigiri nih. Onigiri. Nah, ini ditangkap. Jadi kan dia mau diserang sama Buggy kan di sini. Betul. Tuh, sebenarnya ditempel aja sih. Tinggal ditempel kayak gitu. Iya. Nih, si Zoronya kayak seneng gak sih kalau diginiin? Nih, Zoronya kayak seneng gak sih kalau diginiin, guys? Buggy. Puter-puter. Malah lebih keren nih Zoronya kalau gini kayak jurus. Iya. Oh, itu baginya? Ini baginya. Oh, gokil baginya. Tuh. Tuh jatuh. Nah, sebenarnya kan Buggy itu pemakan buah bara-bara nomi. Bara-bara nomi. Chop fruit. Chop fruit. Dia bisa pisah-pisah badannya, tapi karena Lego semuanya pemakan bara-bara gitu. Semuanya bisa. Nah, enaknya Lego itu enaknya kalau kita mainan Lego One Piece, Lego One Piece atau ini Lego minifigurnya tuh face-nya ada 2 tuh, Gung. Oh iya. Ini lagi happy, nah ini yang ketangkep nih. Ini yang versi sedih. Ini yang setnya ya, jadi tinggal diputar aja udah bisa tahu mimik mukanya bisa bisa diganti-ganti lah, bisa seneng mau sedih aman. Kalau Isen juga bisa pakai rambutnya Inaki. Inaki. Iya. Inaki the Clown ini mah. Iya, tapi ini bener-bener yang gue suka, Gung. Ini Lego minifigurnya pun detailnya oke banget. Detailnya oke ya? Menurut lu mirip gak sih sama yang di Netflix One Piece? Oh, jujur mirip banget sih. Bahkan dari scene di mana ada insiden-insidennya di Netflix One Piece-nya, itu dimasukin ke dalam satu setnya, itu menambah pengalamannya tuh lebih dapat gitu loh. Gila. Jadi nggak cuma pajangan aja. Iya, jadi lu bisa sambil main, bisa sambil ingat apa yang terjadi di art yang ada di Netflix One Piece. Tapi selain Buggy, kan itu ada 8 episode. Lu arc yang paling suka mana, Gung? Jelas ya yang Buggy. Serius? Jelas yang Buggy. Gue suka banget yang arc Buggy. Kenapa alasannya? Pertama, Buggy itu salah satu villain yang gue suka juga di Netflix One Piece. Salah satunya. Oh iya? Kan kalau kita lihat dari semua satu season, ada Kapten Kuro. Betul. Ada Buggy. Arlong. Ada Arlong. Nah, sayangnya Don Krieg cuman sedikit. Betul, nah itu sayang banget di situ. Sama ada ini yang paling kalau gue suka sih, yang paling menjiwai ini, Mihawk. Itu udah terlalu OP sih jujur. The best. Itu udah terlalu OP. Dan itu case-nya pas banget. Bener. Jujur gue suka case-nya. Tapi si Buggy case-nya juga suka. Buggy case-nya juga suka. Dan lu suka dengan villain ini, why? Pertama yang tadi gue bilang, Netflix berhasil mengadaptasi Buggy menjadi live action dengan sangat bagus. Pertama dari segi auranya, aura Buggy-nya tuh kelihatan. Kayak bener-bener kayak bengis jahat, dan kayak kejamnya tuh dengan sentuhan Netflix di situ ya. Itu hidup banget. Karena jujur kalau misalnya dibandingin sama Arlong, jujur Arlong gue suka. Tapi kalau untuk dibandingin sama Buggy di Netflix One Piece-nya, gue lebih milih Buggy. Karena di situ gue berasa Buggy-nya tuh dapat banget. Arlong itu menurut gua yang kurang cuma di tingginya doang. Ya, karena kan emang manusia ikan harusnya tinggi banget. Harusnya emang tinggi banget. Tapi untuk artnya Arlong gue suka karena masif. Karena masif juga. Ditambah kalau kita bahas yang Arlong, itu pembebasan Nami tuh. Jelas, banyak scene yang bagus banget. Ketika Nami akhirnya
terlepas dari belenggu yang kita sebut budak ya. Budak. Dia diperbudak oleh Arlong. Bertahun-tahun. Gak cuma Nami, satu kotanya. Bener, desa Kokoyashi. Satu kotanya. Satu kota. Satu desa. Gila. Itu udah di bawah penguasaan Arlong. Tapi Nami yang... Nami. Wish. Dia lagi di penjara juga. Tuh. Tapi Nami yang, bisa dibilang dia yang paham kayak, dia ini harus menyerahkan dirinya, berkorban. Iya. Demi satu desa. Gue yang paling sedih adalah ketika part di mana akhirnya kan desa itu dikendalikan oleh pemerintah. Betul. Kapten Nezumi ya. Betul. Itu pemerintah busuk di Netflix One Piece. Dan Nami seorang diri dari kecil mengumpulin duit ratusan juta. Berry diambil lagi sama Arlong. Gila sih menurut gue. Dan di sini, di part ini yang gue suka juga, ada part Naminya di penjara juga tuh, Gung. Sangat detail banget. Ini bisa dibuka tuh. Lego One Piece keren guys, asli nggak bohong. Keren. Jadi kita bisa taruh di sininya, Gung. Oke, kita coba taruh di situ ya. Lokasinya taruh di sini nih. Oke. Nah, ngegantung dia. Oh, sama kalau lu beli Lego One Piece apapun, yes, lu akan dapat wanted poster random. Wanted poster random. Iya, kalau ini dapatnya 2 kalau beli yang ini. Oh iya. Iya, dapat 2. Kalau beli yang Desa Fuchsia ini, dapat 1. Oh, ini ya guys ya. Nih yang nih. Kebetulan yang bagi ini gue dapat yang Arlong. Jadi emang ada 2 wanted poster di sini. Tuh, bisa dilihat. Gue dapat yang Arlong dan Don Creek. Nah, detail posternya juga oke, Gong. Arlong dan Don Creek. Padahal itu areanya area bagi. Area bagi. Ya namanya kan juga wanted poster bisa di mana-mana kan, kita nggak ada yang paham. Sama ini masih di 10, jadi bounty-nya bagi masih 15 juta. Masih 15 juta, karena emang masih awal banget. Arlong paling gede tuh 20 juta. Bagi ya yang paling lu suka ya? Jujur ya, kalau misalnya untuk di Netflix One Piece yang season pertama, bagi memorable banget buat gue. Karena selain memang, gue juga suka sih. Gue adegan pertama nangis dulu pas tahu-tahu One Piece juga, Orange Town. Orange Town. Apalagi ketika Shushu, anjingnya tuh. Yang kotonya dibakar. Iya, bodoh. Itu kan referensinya dari ini kan Hachiko kan? Oh. Dan ada Luffy-nya kan di situ standing sebelahnya. Bener. Sebenarnya kalau kita tahu Hachiko adalah anjing setia sama tuannya. Betul. Nah, itu direpresentasikan oleh Oda Sensei dalam bentuk Shushu. Makanya nanti akan ada patungnya juga tuh. Ada patungnya juga. Patungnya si Shushu. Gokil. Tapi gue kalau season 1 yang bikin gue nangis, Arlong Arc. Oh gitu? Ketika Nami minta tolong, Pak. Wah, itu Taskete terus madep ke Luffy. Itu gila sih. Luffy ngasih topinya. Wah, itu kita merasakan kayak Nami tuh kayak, cukup please, kayak tolongin gue. Wah, kacau tuh, the best pokoknya. Tapi ini sih, itu menarik ya. Tadi lu ngomong kan, tadi Agung ngomong Taskete. Berarti kita tahu Agung nonton Netflix One Piece-nya pakai dubbing Jepang ya. Karena gimana ya? Karena gue kalau lihat referensinya One Piece, gue lebih suka dubbingnya Jepang. Lebih kayak lebih masuk aja gitu. Lebih masuk ya. Lebih masuk ya. Lebih masuk gue. Tapi kan itu referensi orang-orang. Beda-beda. Tapi untuk case-case-nya sendiri ketika mereka ngomong pakai dubbing Inggris, itu pun juga pas. Karena dari case-nya itu cocok-cocok semua, dari Inaki Godoy, Makenyu dan lain-lain. Wah, itu benar-benar representasi One Piece ketika di live action kan. Netflix One Piece, nice. Dan yang gue suka juga di tadi lo ngebahas Nami, itu kan ketika dia Taskete ya. Sebenarnya Nakama itu akhirnya momen Nami seutuhnya percaya pada Luffy. Betul, menyerahkan diri kepada Kapten Luffy. Percaya, dia kan pertama gampang kan, dia mengikuti dari sebenarnya datang pertama itu di Orange Town. Iya. Dia ngikutin Luffy hanya sebagai alat sebenarnya kan. Alat. Dipergunakan doang biar diambil harta karunnya segala macam. Tapi dengan perjalanannya ternyata Luffy semenyenangkan itu, sebaik itu, setulus itu. Sampai akhirnya dia mengurungkan untuk melibatkan Luffy kan di Desa Kokoyashi. Tapi Luffy kan kepala batu. Dia tetap ada di situ, dia nggak mau pergi sampai akhirnya Nami secara utuh menyerahkan hatinya ke Luffy. Taskete. Copot topi jeraminya. Dikasih ke Nami. Maju. Tentu saja. Anjir. Dan gak cuma Luffy, Zoro, Usopp, Sanji pun ikut. Itu pose yang cukup ikonik pada masanya. Best. Jujur di Arlong Park oke semua. Kurangnya buat gue Usopp. Kenapa tuh?
Karena pertarungannya dikit banget. Oh, Tidak screen time-nya ya. Iya, tidak dimasak secara baik. Padahal harusnya Usopp tuh bisa bagus banget di situ. Salah satunya yang harusnya di situ ya. Karena di situ adalah momen, ini gue juga ada Lego minifigure Usopp. Di situ momen Usopp akhirnya jadi pria sebenarnya. Ketika dia kabur, terus maju dan ngelawan. Sayangnya ngelawannya cuma dikasih sedikit doang. Jadi doang ya. part Usoppnya belum banyak. Sayangnya, semoga di season 2 nanti diperbaiki ya. Oh, berarti lu happy banget dong. Kenapa tuh? Karena lu suka sama Buggy. Oke. Season 2-nya kan Lockdown. Oh. Lockdown itu pertemuan kembali Luffy dengan Buggy. Karena kota itu kan kota kelahirannya Goldie Roger. Oke. Tempat di mana Goldie Roger dieksekusi. Akhirnya datang sebelum dia menuju ke Grand Line. Dan di situ Buggy datang lagi untuk nyulik Luffy. Berarti nanti kan kita tahu nih di season 1 itu Buggy udah selesai. Ya. Tapi yang kita tahu di season 1 Buggy itu tidak sepenuhnya selesai ternyata. Tidak. Ternyata nanti di season keduanya pun Buggy akan muncul. Ada lagi. Waduh. Itulah. Nih buat yang bener-bener gak tahu jalan ceritanya. Waduh, bener-bener bakal kejut sih nanti sih. Bakal kaget. Karena gini Gung. Kita baca komik banyak lah. Ya. Baca komik, nonton series, nonton anime banyak. Iya. Buat gua keunggulan One Piece adalah dia tidak pernah mematikan karakternya. Oke. Selalu dimunculi lagi. Buggy dikalahkan, dia tidak dimatikan, dia dikalahkan. Dikalahkan untuk kemudian muncul lagi nanti. Nggak cuma di Lockdown. Di Lockdown. Bahkan selain Buggy, kalau nonton trailernya Nakama, akan ada Alvida juga versi kurus. Alvida versi kurus ya, itu ditunggu-tunggu banget versi sih. udah Zumba. Itu udah ditunggu-tunggu banget sih. Itu gue suka sih Gung. Itu udah ditunggu-tunggu banget. Karena kan dia kan makan buah sube-sube kan, tapi aktornya dia sampai diet loh. Aktornya itu kan dari yang sebelumnya. Oh iya. Dari gendut beneran sampai jadi kurus dia gak diganti. Waduh, itu dedikasi. Dedikasi untuk Netflix One Piece season 2 ya. Biasanya kan kalau di FTV dia apa? Pakai kostum semua. Pakai kostum betul. Pakai kostum. Ini dedikasi dia diet. Dan jadi cakep beneran. Jadi makin cantik gitu. Betul. Jadi bener-bener kayak sama kayak Alvida ketika di animenya. Makanya mengikuti. Kenapa Alvida bisa ada di Lockdown? Tonton Netflix One Piece season keduanya nanti aja guys. Karena kita udah mulai di spill poster yang paling baru Labun sama Krokus. Itu Pak Tua yang luar biasa tuh buat gue. Dan labunya tuh bener-bener paus. Paus banget ya. Pausnya bener-bener kelihatan real. Ya itulah. Itu salah satu kehebatan Netflix One Piece tuh kayak Itu gue gila banget sih. Gue penasaran bentuk Legonya kayak gimana. Iya, waduh bakal ada lagi kira-kira. Kayaknya dia akan jadi Lego yang harusnya ada lagi ya. Harusnya ada lagi ya, semoga ada lagi ya. Dia kayaknya di Lego utuh, satu ya? Si ini doang. Jadi kan kayak ini nih Going Merry nih. Iya. Lego One Piece Going Merry. Iya. Nah ini di Silabun yang bisa dibongkar-bongkar. Karena kan dalamnya ada ini. Ada pulaunya. Bongkar-bongkar paus. Gila sih. Bongkar-bongkar paus. Gila. Kemarin ada Pulau Whiskey Peak juga. Betul. Dan kayaknya main utama besarnya itu Alabasta. Nanti ya. Gue udah gak sabar nih ketemu. Ini udah gak sabar banget pokoknya. Salah satu villain favorit gue lo kan Buggy. Gue Krokodil. Season pertama ini. Season pertama Buggy sih. Oh season kedua mas saya nunggunya. Siapa? Krokodil. Nico Robin siapa lagi? Nico Robin. Nico Robin. Dengan hanya trailer yang hanya sepersekian detik aja udah bisa buat gue kayak. Kenapa lu suka Nico Robin? Loh, makin nanya. Sudah coba. Cantik. Versi seorang agung apa? Sudah cantik, pintar. Buah iblisnya tuh unik. Hana Nomi. Itu gue juga kepo nanti Netflix One Piece buat Hana Nomi tuh kayak gimana untuk live actionnya. Lu bayangin Pak, tangan di mana-mana nanti itu bakal gimana? Wah itu gue juga nunggu banget. Dan kalau misalnya ada Lego One Piece khusus Nico Robin, kayaknya saya beli. Yang ini ya, biasanya ada yang karakter kecil gitu. Betul. Jadi mungkin ada Lego Certified. Di Lego Certified Store ini ada Lego minifigure karakternya Nico Robin tuh. Jadi buat para nakama juga yang pengen punya, yang sambil nunggu Netflix One Piece season 2 keluar, sambil nunggu bisa main Lego One Piece, bisa beli di Lego Certified Store dimanapun. Kalau kita kan sekarang lagi ada di Senayan City. Tuh, ini Lego semua isinya nih. Lego semua. Dan ini Lego One Piece-nya, jadi bisa beli, sudah ada. Sudah tersedia. Official ya? Official. Official itu yang di startnya
ada tulisan Legonya nih. Oke. Gitu. Ini yang dari semuanya, gue udah ada semua, Gung. Oh iya. Tapi yang belum gue build satu yang Barati doang. Yang barat, Banget iya, yang baratnya gede. Gede banget. Gue udah lihat kotaknya dan gede. Iya. Di situ ada, harganya 6 juta. 5.999.000. Oh iya, sorry. Nggak nyampe 6 juta. Kurang 1.000, nggak nyampe Kurang 6 1.000. juta. Jadi kalau kurang 1.000 nggak apa-apa, Nggak masih apa-apa. bisa beli. Masih bisa. Yang penting ada uang 5.999.000. Aduh, duit saya pas-pasan bang, tinggal segitu. Beli aja. Bisa. Nggak apa-apa. Beli. Makan bisa urusan nanti. Yang penting punya Lego. Ingat guys, itu pesan dari Nakama Sejati. Iya. Nah sebagai fans One Piece kita harus punya dong. Harus totalitas ya. Gitu, harus totalitas. Nah Gung, Yes. ini kan si baginya ini dari trailernya akan muncul lagi di season 2. Oke. Yang lu suka di season 1 kan karena dia karakternya dapet banget. Iya. Yang lu harapkan di season 2 akan seperti apa, Gung? Yang gue harapkan di season 2 yaitu kita lebih melihat kekuatan bagi dari segi bara-bara nominya itu. Ya. Karena kalau di season 1 pertama kali dia ngeluarin bara-baranya itu kan ketika dipukul Luffy ya, seinget gue ya. Ya. Palanya copot. Palanya copot kan, betul kan? Ya. Itu menurut gue memperkenalkan kekuatan dengan cara yang klasik. Iya. Dia menyerang, dia diserang, Ya. bukan dia yang menyerang. Fun fact, di manapun, mau di anime atau Ya. di manga atau apapun, bara-bara Nomi itu buah iblis pertama selain Gomu-Gomu yang Yang diperkenalkan. di One Piece. Yang di One Piece ya. Oke, pas itu muncul kayak mantep banget. Betul. Oke, terus. Terus yang kedua, gue pengen tingkah lucunya Bagi itu dimunculin lagi. Karena makin kesini, Bagi itu sebenarnya emang karakter yang lucu dan emang konyol gitu Pak. Konyol banget. Bahkan di Netflix One Piece Season 1, kita melihat Bagi yang versi mini. Ingat gak lo? Yang badannya tuh hilang. Yang tinggal kepala. Itu kaki. Nah itu gue suka tuh. itu bagus banget. Gue suka Itu karena adaptasi bagus banget. akhirnya dimunculin juga part itu. Iya. Versi Ucok Babak. Ya. Versi Calcate. Ya. Jadi Bagi versi Calcate tuh lucu banget. Lucu banget itu. Nah, Ikonik loh itu loh. Sebenarnya di perjalanan, kita kan jadi nggak tahu tuh perjalanannya bagaimana nanti bakal caranya. gimana sih Bagi? Kok bisa Bagi badannya utuh lagi? Nah. Semoga di Netflix One Piece dijelaskan. Betul. Ya. Tapi tuh gue suka tuh ikonik tuh. Dia badannya mencar, terus diambil sama Nami, pas dia balik lagi jadi kecil. Jadi kecil. Terus sisanya dibuang di laut. Dan gitu. itu lucu banget. Iya, Dan itu iya. gue pengen di season kedua itu masih ada scene-scene bagian kayak gitu. Karena emang menurut gue Netflix One Piece itu sebisa mungkin jangan terlalu dark juga. Karena mungkin banyak anak-anak ya? Ya banyak anak-anak juga. Karena mungkin fans-fans One Piece juga butuh yang namanya komedi-komedi dari sisi pandang One Piece. Dan itu sebenarnya banyak gitu loh. Dan itu sebenarnya banyak. Ya. Sebenarnya kalau gue lihat ya kan emang dari awal series Netflix ini muncul, series Netflix One Piece ini muncul aja udah cukup dark ya. Betul. Ditambah kita ngelihat ada adegan Zoro ngebelah Mr. Seven itu udah. Itu yang tidak ada dimanapun dikasih lihat. Iya. Itu buat gue keunggulan Netflix di situ tuh. Cukup berani untuk Mereka berani itu. Mereka berani untuk mengadaptasi mungkin hal-hal yang tabu ya. Bener. Mereka berhasil dan bukan hanya kayak mau gitu dan mereka berhasil. Netflix One Piece ya. Sebenarnya part fun-nya juga setuju gue diperbanyak oke. Sebenarnya gue penasaran ini Gung. Apa itu? Baginya oke lah. Oke. Mungkin banyak juga nakama yang baru ngikutin One Piece dari Netflix ya. Penasaran bagaimana Alvida bisa ada di situ dan kenapa? Iya. Kenapa Alvida bisa bersama Bagi? Ceritanya seperti apa? Iya. Dan kayaknya banyak yang nggak tahu juga. Kayaknya banyak yang belum tahu bagaimana perjalanan sampai Alvida bisa muncul ketemu Bagi. Sebenarnya kan Bagi tokoh utamanya tuh Bagi, Moji dan Cabaji kan. Betul. Sama Richie lah. Sama Richie, si singa. Singanya, singa blow on itu. Kenapa bisa ada Alvida? Iya. Nah, mungkin para nakama yang sudah, aku udah tau bang gimana. Jangan di-spoiler dulu. Jangan di-spoiler dulu di kolom komen. Takutnya males nonton yang belum. Iya, gitu. Nanti kan siapa tahu di Netflix One Piece visualnya bakal lebih bagus tuh istilahnya. Visualnya bakal lebih bagus. Bakal lebih bagus ketika mereka di satu frame. Betul. Ini perjalanan East Blue tuh tinggal terakhir di Lockdown sebenarnya. Di Lockdown ya. Setelah itu kita dikasih lihat ke Reverse Mountain untuk ketemu Labun. Gua penasaran part itunya tuh. Bagaimana cara sebenarnya ya? Gue yang penasaran. Dia kan nanti mah harusnya bisa mampir ke Calm Belt dulu tuh. Oh iya.
Apakah Mampir dulu. untuk bertemu para monster out dan luar biasa? Atau langsung ke Reverse Mountain. Oke. Dan ketemu Labun sama Krokus. Krokus itu tua bangka yang lucu banget sih. Nah itu maksud gue mau di situ ya komedi. Komedinya ya. Karena bisa dibilang ya kalau misalnya emang scene yang kita tahu itu komedi, ternyata diadaptasinya kurang kan agak susah. Cuman maka itu gue berharap di di Netflix One Piece season kedua nanti unsur komedinya tuh lebih berani lagi. Jangan lebih konyol ya, bahkan memang sebenarnya gue merasa di Netflix One Piece semua karakternya juga jadi lebih dewasa sih. Betul sih. Iñaki jadi makin Luffy-nya pun makin dewasa, Zoro-nya juga kurang konyol. Lebih cool. Terlalu cool. Iya. Terlalu cool. Tapi itu Zoro tuh poin yang ini loh, poin yang membuat akhirnya banyak fans One Piece baru tuh Makenyu. Betul. Makenyu. Betul. Tapi sayangnya Makenyu kalau di Netflix One Piece ditangkap sama Bagi begini. Sama Bagi diputer. Lucu ya? Banget. Dia detailnya bisa begini loh. Iya makanya. Good. Dia tuh ada yang versi rambutnya juga tapi di bawah tuh susah ntar pasangnya gimana. Gitu. Buat orang nakama juga sekali lagi gue ingatkan kalau kalian pengen punya Lego One Piece juga bisa beli di Lego Certified Store. Bang, gue nggak ada duit bang, gimana? Oh mau giveaway. Gua kasih. Ada ternyata guys. Ada giveaway. Sampai tanggal 24 Oktober. Masih ada waktu guys. Masih ada waktu. Caranya gimana bang? Caranya gampang banget. Kalau lu punya Lego One Piece apapun. Misalkan yang paling murah ya. Kita ambil Lego yang ini ya. Yang edisi Desa Fuse ya. Iya. Bikin scene momen favorit apapun. Oke. Pakai Lego ini bisa dicampur dengan Lego bricks kayak gini. Oh. Gitu. Berarti sekreatif mungkin. Sekreatif kalian. Misalkan, gue kangen banget adegan Zoro yang nyangkut di atas bukit. Nah, bisa tuh. Zoro nyasar. Jangan di mana dia di sini. Nah. Lu bikin versi foto boleh, versi video juga boleh. Pokoknya tag aja ke Lego Indonesia, Lego Official Indonesia. Untuk detailnya juga cek aja Instagram gue. Gue udah posting caranya gimana di situ, gitu. Jadi buat nakama yang pengen nambah koleksi One Piece, Lego One Piece-nya bisa dengan cara seperti itu. Karena kita perpanjang caranya, pesertanya untuk ikutan sampai tanggal 24 Oktober 2025. Nice. Gitu. Nah, guys. Yes. Lu kan tadi bilang lu suka Bagi, tapi part yang lu suka bikin lu nangis adalah Arlong Park. Gitu. Unforgettable lah. Di sini kita nggak ada Arlong Park kan di sini? Iya juga ya. Nggak ada Arlong Park. Lu udah punya belum Lego One Piece Arlong Park? Jujur belum pak. Ada. Saya masih butuh makan. Karena saya adalah nakama yang baik. Karena Agung bilang nakama, gue nonton Netflix One Piece bang. Tapi gue nggak punya Lego One Piece. Tolong. Ini bukan Lego, ini memang... Ini Lego. Ini Lego dan ini One Piece Lego. Tapi bukan ini yang lu boleh punya. Gue akan kasih satu Lego One Piece ke Agung. Edisi yang dia suka tadi yang bikin nangis. Yaitu Arlong Park. Wah. Wih, ini dia. Mana bang mau lihat? Ini juga bisa kalian beli nakama di Lego Certified Store, harganya 1,6 juta. Lumayan juga ya. Ini bisa dimainin juga nih. Oh iya. Serah terima ke Agung. Wah, ini dia. Ini buat lo, Gong. Lego One Piece pertama Mr. Agi, guys. Nah, kita akan lihat bagaimana nanti Agung merakit Lego One Piece-nya. Ini bisa dimainin juga, Gong. Tuh, lo lihat kan kayak hancur ini kan? Hancur. Ntar lo bangun. Iya. Dihancurin bisa, tapi nggak rusak. Oh, nggak rusak? Nggak rusak, jadi gampang disusunnya. Memang ya? ini disusun untuk dihancurkan. Menarik guys. Ini piece-nya ada berapa ya? Di sini ada 926 ya, masih aman lah di bawah 1000. Masih aman. Dan lu akan dapat berapa wanted posternya? Berapa ini? Oh 3. 3 guys. Dapat 3. Jadi kalau yang ini 2, yang ini 1, ini 3. Ini 3. Ini 4 kalau nggak salah 5 gitu. Kalau yang berarti paling banyak tuh 6 kalau nggak salah. Karakternya di sini juga ada 5 guys. Ada Luffy, Nami, Usopp, Arlong, dan Chu. Satu itunya Arlong. Iya, Chu itu penembak citunya. Nanti yang akan lawan Usopp tuh Chu. Nah. Arlongnya gokil sih, mirip juga, ungu gitu segala macam. Dan ini ada 2, ini juga Gung. Apa itu? Permainan. Shooting gallery sama Shark Attack. Jadi di sini lu bisa naruh misalkan namanya lu taruh di sini biar dimakan hiu.
Ini ada meriam ya. Tuh, bisa dipencet keluar meriam dia, dor gitu nembak. Gokil. Jadi gak sabar banget guys. Gua ngerakit Lego One Piece-nya. Untuk Agung. Oke, serah terima kasih kepada Sama-sama. nakama nomor 1, Nah, Arya. terima kasih juga buat para nakama yang sudah nonton podcast paling ngebricks ini. Nakama terima kasih. Terima kasih juga buat Lego Certified Store yang ada di Senayan City. Thank you. Tempatnya sangat mantap sekali, udah dikasih tempat kayak gini. Buat para nakama juga, gue ingatkan sekali lagi kalau kalian pengen punya Lego One Piece, kalian bisa beli di Lego Certified Store dimanapun. Sudah ada. Sudah available. Ya, available dan lu beli, lu susun, lu foto, lu tag ke gua dan lu tag juga ke Lego Official, bisa dapat Lego yang lain, Gong. Selain ini, set-set yang lain ini, Ya. lu akan, gue bisa ngasih treasure box-nya. Oh iya. Jadi harta karun yang isinya Going Merry sama Arlong Park. Dua. Itu cuman ada di Indonesia, cuman ada 10 parti harta karun. Cuman dikasih 10 orang. 10 orang. Salah satunya lo. Salah satu saya. Emang nakama sejati. Emang guys. nakama paling manis. Gitu. Nah, buat para nakama juga di rumah, kalau kalian punya scene Netflix One Piece favorit bisa tulis di kolom komentar. Dan kalian punya juga Lego One Piece favorit kalian yang mana? Apakah yang edisi Bagi, edisi Desa Fusha, Going Merry, Baratie, Arlong, terus di kolom komentar. Kalau gitu Agung, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Thank you banget sudah soal diundang. Netflix One Piece dan Lego One Piece ini. Yes. Nakama juga terima kasih. Kalau kalian punya request nakama lain, bisa tulis di kolom komentar. Oh ya, sebelum gue closing, gue pengen ngasih tahu dulu nih ke para nakama, kalau gue dan Agung akan ada program baru. Wah, di channel TKW. Bahas komik. Ya. Semua. Bahas Semua manga, semua manga. Judulnya adalah Tankobon. Kapan tayangnya? Tunggu aja. Pokoknya itu gue berdua sama Agung. Ya udah, kalau gitu thank you semuanya. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-subscribe juga. Kalau gitu gue Rena Frianus. Gue Agung. Pamit nakama, thank you semuanya. Bye.